Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini channel Talented menghadirkan teori tentang kendali kecepatan motor induksi atau variabel speed control dengan metode skalar yang diimplementasikan nanti dengan variabel frekuensi drive Toshiba TFS 15. Nah, dalam video ini kita juga membahas teori dari skala kontrol, kemudian simulasinya dengan simulasi, kemudian implementasinya dengan PS. Nah, sebelum lebih lanjut, dimohon subscribe, like, dan komennya untuk kemajuan channel ini ke depan. Nah, langsung saja kita lihat yang pertama mengenai teorinya. Ya, sebagaimana kita ketahui, sebuah motor induksi ada stator, ada rotor. Nah, biasanya rotor motor induksi ini ada yang berbentuk sangkar dan ada juga yang berbentuk kulit. Nah, perbedaannya motor induksi dengan jenis motor yang lainnya adalah tegangan pada rotor itu diperoleh dari induksi dari tegangan pada kumparan stator. Makanya dia dikatakan sebagai motor induksi. Nah, kalau pada motor DC atau pada motor sinkron, tegangan pada rotornya ini itu diperoleh dari sumber eksternal. Nah, ini contoh rotor yang berbentuk sangkar, square check, yang terdiri dari batang-batang penghantar yang dihubung singkat. Karena dia dihubung singkat, ketika ada tegangan induksi maka dia akan mengalirkan arus. Nah, ini bentuk penampangnya. Ini stator, bagian yang diam. Di sini ada kumparan. Dan ini rotor, di mana pada rotor ini terdapat batang-batang penghantar yang dihubung singkat. Di antara itu ada celah udara. Rotornya akan bergerak dengan kecepatan omega L dengan posisi rotor itu sebesar delta L. Nah, sekarang kita lihat rangkaian ekuivalennya. Karena dia berupa kumparan, di mana kumparan itu bersifat induktif, maka setiap fase dari kumparan itu dipresentasikan dengan resistansi dan induktasi. Untuk stator itu dipresentasikan dengan label S ini, sedangkan untuk rotor dipresentasikan dengan label R. Nah, R itu adalah resistansi dan L adalah induktasi. Nah, ini rangkaian ekuivalennya. Nah, kita lihat. Karena Rm ini kecil, maka dia bisa diabaikan, maka rangkaian ekuivalennya bisa dipresentasikan seperti yang ini. Nah, ini adalah persamaan umum dari impedansi inputnya, dan ini adalah arus yang mengalir pada rotor. Nah, sekarang kita lihat kecepatan dari motor induksi. Untuk menghasilkan kecepatan yang sesuai dengan nilai set point, maka motor harus menghasilkan torsi elektromagnetik atau TE itu sama dengan torsi yang dibutuhkan untuk menggerakkan beban TR, torsi beban, pada kecepatan tersebut. Di persamaan umumnya, TE sama dengan TR tambah koefisien friksi kali kecepatan mekanik tambah momen inersia kali perubahan kecepatan mekanik per perubahan waktu. Sekarang kita lihat karakteristik torsi versus kecepatan. Jadi kalau kita lihat
Ini adalah torsi dan ini adalah kecepatan. Nah, untuk kondisi motoring, torsinya itu positif dengan slipnya kecil dari 1. Ya. Ketika kecepatan rotor sama dengan kecepatan medannya, maka slipnya akan sama dengan 0. Nah, untuk generator itu slipnya kecil dari 0 dan torsinya bernilai negatif. Sedangkan untuk pengereman torsinya positif tapi kecepatannya negatif. Nah, di sini ada TEO, TE0 itu merupakan torsi awal yang dibutuhkan motor untuk bergerak. Sedangkan NS itu adalah kecepatan sinkron. Kemudian S itu adalah slip. Jadi kalau pada motor induksi itu ada slip. Slip itu adalah perbedaan antara kecepatan sinkron dengan kecepatan rotor. Nah, kecepatan putaran rotor NR itu sama dengan NS kali 1 kurang S. Di mana slip itu sama dengan kecepatan sinkron kurang kecepatan rotor dibagi kecepatan sinkron. Nah, S itu sama juga dengan frekuensi rotor per frekuensi stator, sama juga dengan kecepatan slip per kecepatan sinkron, atau kecepatan sinkron kurang kecepatan rotor per kecepatan sinkron. Nah, kecepatan slip itu sama dengan 120 kali frekuensi rotor per jumlah kutub. Sekarang kita lihat relasi antara torsi dengan tegangan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk mengatur kecepatan yang sesuai dengan kecepatan yang diinginkan, maka motor harus menghasilkan torsi elektromagnetik sama dengan torsi beban. Nah, pada metode skalar, kendali kecepatan motor induksi dengan metode skalar, itu kita mengendalikan kecepatan atau mengatur torsi itu dengan cara mengatur tegangan stator dan frekuensinya. Jadi ada 2 parameter yang diatur, ada tegangan dan frekuensi. Nah, sekarang kita lihat apa relasi antara tegangan dengan torsi. Jadi persamaannya, torsi elektromagnetik itu sama dengan 3 kali PS kuadrat kali RR bagi slip kali kecepatan sinkron kali RS tambah RR per S kuadrat tambah FS tambah RS kuadrat pangkat setengah. PS ini adalah tegangan stator yang diinduksikan ke rotor. Nah, dari sini dapat kita lihat torsi yang dihasilkan motor itu berbanding lurus dengan tegangan yang ada pada stator. Nah, untuk torsi yang dibutuhkan untuk start awal itu sama dengan 3 kali Fp 3 kali RR kali PS kuadrat per omega E kali RS tambah RR per RS kuadrat tambah Fs tambah RS kuadrat. Nah, sedangkan torsi maksimum itu dipresentasikan dengan persamaan ini. Nah, sekarang kita lihat kendali kecepatan motor induksi. Nah, secara umum, kendali kecepatan motor induksi itu dikelompokkan atas 2 kelompok besar, itu kendali skalar atau skalar kontrol, kemudian kendali vektor atau vektor kontrol. Nah, kendali skalar ini disebut juga dengan metode force control, kendali kecepatan melalui kendali tegangan dan frekuensi dari stator. Kalau vektor itu kendali kecepatan motor melalui pengaturan torsi dan fluksi
di mana pengaturan torsi dan fluksi itu dilakukan dengan mengatur arus dalam sumbu deki, jadi menggunakan transformasi Park dan Clark. Di mana di sini untuk torsi itu dipresentasikan dengan arus sumbu Q, sedangkan untuk fluksi itu dipresentasikan dengan arus sumbu D. Jadi dalam vektor kontrol, kita mengendalikan motor induksi itu mirip dengan pengaturan kecepatan dari motor DC. Di mana pada motor DC kita bisa mengendalikan motor melalui pengaturan arus medan ataupun melalui pengaturan arus jangkar. Nah, pengaturan arus jangkar itu mempresentasikan torsi, sedangkan pengaturan arus medan itu mempresentasikan fluksi. Nah, nanti di video yang lain kita akan bahas tentang vektor kontrol untuk motor induksi ini. Nah, untuk skala kontrol, OS kontrol ini, itu ada yang dalam bentuk tegang konstan, tapi frekuensinya yang divariasikan, atau tegangan yang divariasikan dengan frekuensi konstan, atau kedua-duanya bervariasi. Nah, untuk tegangan bervariasi dan frekuensi bervariasi ini disebut juga dengan rasio Hall-Hess konstan. Jadi rasio antara tegangan dan frekuensi itu konstan. Nah, sekarang kita lihat metode skalar. Di metode skalar itu kendali kecepatan motor induksi dengan cara mengatur magnitud atau RMS dari tegangan dan frekuensi tegangan yang masuk ke motor. Nah, sistem kendali metode skalar ini itu dikembangkan berdasarkan kondisi tunak atau steady state dari motor. Kita mengendalikan kecepatan motor itu dengan cara mengatur torsi yang dihasilkan motor agar sesuai dengan torsi yang dibutuhkan oleh beban. Relasi antara torsi dengan tegangan itu dipresentasikan oleh persamaan ini. Di mana omega m itu adalah kecepatan putaran rotor dalam radian per second. Kemudian omega e itu adalah kecepatan sinkron. Kemudian omega sl itu adalah sudut kecepatan. Nah, pada metode skalar, kalau kita lihat relasinya, pengaturan torsi melalui tegangan itu kalau kita lihat itu berbanding lurus. Tegangan yang diinduksikan dari tegangan stator itu sama juga dengan 4,44 Ks kali Fs kali Ns kali fluksi. Ks itu adalah konstanta dari stator, Fs itu adalah frekuensi tegangan stator, Ns ini adalah jumlah lilitan stator. Kemudian fluksi MP-nya adalah fluksi bersama per kutub. Jadi kalau kita lihat di sini, relasi antara tegangan dengan torsi itu berbanding lurus, di mana tegangan tersebut juga ditentukan oleh frekuensi. Ini di sini dapat kita lihat, kita bisa mengatur torsi untuk mengatur kecepatan dengan cara mengatur frekuensi dan juga dengan mengatur tegangan. Pengaturan tegangan dan frekuensi itu dapat dilakukan dengan menggunakan konverter daya yang dapat menghasilkan tegangan dan frekuensi yang bervariasi. Nah, jadi untuk mendapatkan tegangan yang bervariasi dan frekuensi yang bervariasi, itu kita bisa menggunakan AC-AC converter atau DC-AC converter atau yang disebut juga dengan inverter. Nah, ini pengaturan RMS tegangan dengan AC-AC converter. Kalau skema ini itu kita
mengendalikan kecepatan motor melalui pengaturan RMS dari tegangan, sedangkan frekuensinya konstan. Kalau yang ini menggunakan inverter, kita bisa memvariasikan RMS tegangan dan juga bisa memvariasikan frekuensinya. Nanti kita lihat bagaimana caranya memvariasikan tegangan dan frekuensi menggunakan inverter. Kita lihat yang pertama, tegangan bervariasi dengan frekuensi konstan. Itu bisa dengan menggunakan inverter ataupun AC-AC converter. Kalau menggunakan inverter, untuk memvariasikan tegangan outputnya itu dapat dilakukan dengan mengatur indeks modulasi dari inverter. Jadi kalau kita lihat karakteristiknya di sini, kecepatannya bisa divariasikan melalui variasi tegangan. Cuma untuk mencapai torsi maksimum itu hanya bisa dilakukan ketika tegangannya mencapai nilai nominal tegangan motor. Nah, sekarang kita lihat dengan frekuensi yang bervariasi dengan tegangan konstan. Nah, untuk variasikan frekuensi itu dapat dilakukan dengan mengatur frekuensi sinyal referensi PWM yang akan memodulasi inverter. Nah, karakteristiknya di sini kita lihat pada setiap nilai frekuensi itu dapat mencapai nilai torsi maksimum. Jadi dia lebih bertenaga dibandingkan dengan pengaturan tegangan. Makanya variabel frekuensi drive, kendali kecepatan motor dengan pengaturan frekuensi itu lebih banyak diterapkan. Nah, yang ketiga itu tegangan bervariasi dan frekuensi bervariasi yang disebut juga dengan metode ratio Voltage constant. Nah, ini karakteristiknya di sini bisa dibagi dalam dua region. Ini untuk operasi torsi konstan. Operasi torsi konstan itu dapat dilakukan pada nilai-nilai kecepatan yang masih di bawah nilai kecepatan referensi, di mana setiap perubahan tegangan dan frekuensinya itu bisa menghasilkan torsi maksimum. Nah, ketika kecepatan motor sudah mencapai ratingnya, jika motor masih ingin diputar, maka yang dikendalikan adalah dayanya. Jadi daya motor tidak boleh melebihi daya ratingnya. Nah, agar dia tetap pada ratingnya, maka torsinya yang diturunkan. Jadi yang ini torsinya diturunkan, dayanya konstan. Pada daerah kecepatan di bawah rating kecepatannya, torsinya dibuat konstan maksimum. Untuk operasi ini untuk torsi konstan untuk daerah yang pertama, di mana di sini tegangannya bervariasi, frekuensinya juga bervariasi. Nah, pada daerah yang kedua untuk daya konstan, tegangannya dibuat konstan pada nilai rating. Nah, ini contoh skema voltage control untuk open loop. Kalau kita ingin yang metode tegangan konstan dan frekuensi yang bervariasi, maka gain ini kita buang. Di sini kita menjadi tegangan referensi yang kita buat konstan, sedangkan speed atau frekuensi referensinya kita masukkan ke sini. Dari tegangan referensi, magnitud tegangan referensi dan frekuensi itu bisa kita peroleh gelombang tegangan 3 fasa sinusoidal yang akan menjadi sinyal referensi untuk PWM. Nah, kalau kita menggunakan sinusoidal PWM, ketika kita sudah mendapatkan tegangan 3 fasa referensi ini, ya tinggal kita bandingkan dengan sinyal carrier-nya berupa segitiga atau gelombang gergaji, maka akan diperoleh pulsa PWM untuk inverter. Nah, ini kalau model loop tertutup. Di sini kecepatan referensi kita bandingkan dengan feedbacknya.
Di sini contohnya menggunakan kontrol PI. Nah, output dari kontrol PI itu adalah sleep dari kecepatan referensi. Kecepatan sleep ditambah dengan kecepatan rotor itu diperoleh kecepatan sinkron. Dari kecepatan sinkron dan kita akan bisa menentukan sudut dari sudut fasa masing-masing fasa tegangan nanti. Kemudian dengan menggunakan rasio Pohet control kita bisa menentukan magnitud referensi dari tegangan. Ini dengan konsep Pohet control. Rasio Pohet-nya konstan. Nah, bagaimana mengatur tegangan dan frekuensi dengan inverter? Di sini misalnya untuk motor induksi 3 fasa, ini inverter jembatan 3 fasa yang menggunakan 6 buah IGBT di sini. Nah, pola tegangan keluaran inverter ini itu ditentukan oleh kursa modulasi dari switch inverter. Nah, untuk modulasi inverter ini itu banyak metode PWM yang bisa digunakan. Ada sinusoida PWM, space PWM, jadi banyak jenisnya. Nah, ini contohnya kita lihat dengan metode sinusoida PWM. Kalau sinusoida PWM itu sinyal referensinya itu berupa gelombang sinus. Gelombang sinus ini itu merupakan gelombang tegangan referensi dari output inverter nanti. Nah, jadi kalau kita ingin mengatur frekuensi motor, maka frekuensi dari sinyal referensi ini yang kita atur. Misalnya gelombangnya kita buat dengan frekuensi 20 Hz, 40 Hz, dan sebagainya. Begitu juga magnitudnya, mau dibuat maksimum, setengah, seperempat, atau sebagainya. Itu akan menentukan level nilai output tegangan. Nah, pada sinusoida PWM, sinyal referensi ini itu kita bandingkan dengan sinyal tarif. Nah, outputnya itu adalah kursa PWM. Nah, kalau 3 fasa, maka blok ini juga kita gunakan 3, di mana masing-masing blok itu berbeda fasa. Sinyal referensi ini sebesar 120 derajat. Nah, di sini misalnya untuk satu SPWM ini itu digunakan untuk satu lengan inverter. Nah, kalau inverter jembatan ini, pulsa antara Q1 itu berlawanan dengan pulsa Q4. Begitu juga dengan Q2, Q3, dan Q5 dan Q6. Jadi kalau Q1 on, maka Q4-nya off. Di kebalikannya. Maka di sini untuk switch bagian bawahnya itu not dari pulsa switch yang bagian atasnya. Ini contohnya sebuah sinusoida PWM 3 fasa. Ini merupakan sinyal referensi tegangan. Nah, ini dengan nilainya 1 atau maksimum. Kemudian dicacah dengan gelombang segitiga dan outputnya adalah pulsa PWM. Ini untuk Q1, yang ini, kemudian ini Q2 untuk ini, dan ini Q3. Sedangkan untuk Q4 itu lawan dari Q1 ini. Nah, untuk mengatur tegangan dari pularan inverter, maka yang kita atur adalah magnitudnya. Misalnya magnitudnya dibuat hanya sampai 0,6 ini maksimal. Itu juga akan menurunkan tegangan RMS tegangan dari output inverter. Begitu juga untuk frekuensinya. Kalau kita ingin menaikkan frekuensinya, maka frekuensi dari gelombang referensi ini yang dinaikkan. Nah, ini aturan untuk switchingnya.
Nah, sekarang kita lihat simulasinya dengan menggunakan Simulink MATLAB. Nah, ini ada motor induksi 4 kW 400 volt 50 Hz dengan rating kecepatan 1430 rpm. Nah, di sini kita supply dengan sumber AC 3 fasa 400 volt. Kita searahkan dengan penyarah jembatan 3 fasa. Nah, yang akan kita atur tegangan dan frekuensinya adalah inverter ini. Di sini kita menggunakan sinusida PWM. Nah, ini untuk sinyal carrier-nya. Dan ini untuk membangkitkan gelombang 3 fasanya. Jadi di sini inputnya adalah magnitud dari tegangan. Kemudian yang kedua adalah frekuensinya. Jadi kalau kita lihat di sini kita bisa mengatur magnitud tegangannya atau frekuensinya. Nah, kalau kita ingin frekuensi yang bervariasi dengan tegangan konstan, maka tegangan ini kita buat konstan. Misalnya kita buat 400, sedangkan frekuensinya di sini kita variasikan. Misalnya yang pertama itu adalah 20 Hz, kemudian naik menjadi 30, kemudian 50. Di tegangan yang konstan dan frekuensi bervariasi. Sekarang kalau kita jalankan, nah ini tegangan konstan 400. Ini kecepatan motor yang dihasilkan. Pada waktu pertama itu kita buat frekuensinya 20 Hz. Ini frekuensinya 20. Dan ini arus rotor. Kita lihat pada frekuensi 20 arusnya seperti ini. Nah, kemudian kita naikkan frekuensinya 30, maka kecepatan motor naik menjadi 800. Kalau kita lihat ini arusnya semakin rapat. Kemudian pada waktu 20 detik kita naikkan menjadi 50 Hz. Ketika dinaikkan menjadi 50 Hz, kecepatan motor melebihi 1200 atau 1300. Jadi kelihatan di sini frekuensi dari arus rotornya juga semakin kita lihat. Perubahan dari kalau kita lihat di sini frekuensinya masih rendah, kemudian ketika dinaikkan ini gelombang tegangnya semakin rapat, frekuensinya semakin tinggi. Begitu juga pada arus rotor ini, kalau kita lihat ini frekuensi 50 dan ini frekuensi 30. Jadi kalau kita lihat, kita hanya bisa mengaturnya untuk kondisi tuna ini. Sedangkan untuk kondisi transien, bagaimana dia lebih presisi, itu untuk metode skalar ini kurang cocok digunakan. Jadi dapat dilihat dengan memvariasikan frekuensi, itu kecepatan motor menjadi bervariasi. Nah, sekarang kita lihat ini tegangan konstan, frekuensi bervariasi. Sekarang kita lihat frekuensi bervariasi, tegangannya juga bervariasi atau voltage-nya yang konstan. Jadi di sini kita gunakan rasio voltage-nya di sini sebesar 400/50. Jadi dia konstan sebesar itu. Jadi ini kita hubungkan ke sini. Sekarang kita lihat. Di sini tegangannya juga bervariasi.
pertama itu hanya sebesar 150-an di sini. Jika potensinya dinaikkan menjadi 30, tegangannya juga naik. Dan jika dinaikkan 50, tegangannya juga naik. Nah, ini metode voltage konstan. Mana tegangan bervariasi, frekuensinya bervariasi. Itu simulasi dengan simulink magnet. Di mana di sini masih dalam bentuk open loop. Nah, ini referensinya adalah frekuensi. Ada juga alat-alat kendali kecepatan itu dengan menggunakan referensinya adalah kecepatan. Jadi kalau kita menggunakan referensi kecepatan, maka di sini kita konversikan RPM ke Hertz. Kalau kita konversikan di sini, di tegangan kita buat konstan, kecepatannya kita buat konstan. Besar ini kecepatan yang dihasilkan. Nah, itu simulasi scalar control dengan menggunakan simulink magnet. Sekarang kita lihat implementasi dari scalar control dengan menggunakan variabel frekuensi drive. Nah, di mana sini VFD yang kita gunakan itu adalah Toshiba Perfect VFS 15. Ini adalah inverter Toshiba VFS 15 yang dapat digunakan untuk kendali kecepatan motor induksi 3 fasa. Alat ini settingnya adalah berupa frekuensi. Frekuensi set pointnya bisa diatur di display ini melalui tombol-tombol ini. Ada run, stop, isi mode, kemudian ini adalah tombol untuk menseleksi parameter yang akan kita gunakan. Kemudian juga bisa dari eksternal, terminal eksternal, misalnya ini untuk forward, reverse, kemudian ada beberapa level kecepatan. Nanti jika kita hubungkan switch ini, maka kecepatannya akan berubah-ubah. Dan juga bisa menggunakan PLC. Di sini ada RS 485 untuk komunikasinya dengan PLC. Ini terminalnya di bagian bawah. Nah, kita juga bisa menggunakan sinyal eksternal berupa potensio atau sinyal analog tegangan 0 sampai 10 volt atau min 10 sampai 10 volt. Nah, sekarang kita coba mengoperasikannya dengan setting point pengaturannya dari display ini terlebih dahulu. Di percobaan pertama ini kita buat setting pointnya, pengaturan frekuensinya dari panel inverter ini. Pertama kita pilih dulu mode operasinya. Di mode operasinya bisa voltage konstan atau perbandingan antara tegangan dan frekuensinya konstan,
atau bisa torsi yang bervariasi, vektor kontrol, dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba operasikan untuk full hash konstan atau rasio tegangan dan frekuensinya konstan. Nah, untuk memilih mode operasi itu, pertama kita tekan tombol mode. Nah, pada layar muncul tulisan out, lalu kita pilih parameter PT. Nah, kemudian kita enter. Nah, kemudian kita pilih mode operasinya apa. Nah, untuk mode operasi ini ada 7 mode operasinya. Untuk memilih full hash konstan, maka PT-nya kita buat 0. Jadi sekarang karena posisinya pada posisi 3, berarti dia dalam mode operasi vektor kontrol. Nah, ini kita ubah menjadi 0. Nah, kemudian kita enter. Nah, setelah mode operasi kita pilih, selanjutnya kita pilih mode komennya. Di mode seleksi komen itu bisa dari, kalau kita mengoperasikannya dari display ini, nanti komennya adalah 1. Atau kalau kita mengoperasikannya dari terminal-terminal yang ada di luar, nanti komennya adalah 0. Nah, itu banyak pilihan-pilihannya. Bisa dari keypad, bisa dari komunikasi RS485, atau yang lainnya. Nah, untuk memilih ke komennya itu, kita pindahkan, kita pilih parameter keynote. Nah, ini. Nah, sekarang kita mau mengoperasikannya dari keypad ini. Berarti setting keynote-nya itu adalah 1. Jadi kita enter. Nah, selanjutnya F-Note. F-Note itu adalah pengaturan frekuensinya. Jadi inverter ini sinyal referensinya atau set point-nya adalah frekuensi. Nah, frekuensi itu bisa kita setting di panel ini atau juga bisa dari luar. Nah, kalau kita mau men-settingnya melalui panel ini, maka F-Note-nya ini kita atur 0 dan kita enter. Nah, kemudian selanjutnya yang perlu kita atur adalah arah putaran motor. Itu bisa kita atur melalui parameter FR. Nah, dari parameter FR ini, kalau dia kita buat 0, maka dia forward. Tapi kalau kita mau dia reverse, kita buat 1. Nanti kita coba keduanya. Nah, sekarang kita buat untuk forward dulu. Kita enter. Nah, setelah parameter ini kita setting, selanjutnya kita masukkan frekuensi referensinya. Kita tekan tombol mode, tekan sekali lagi. Nah, di sini terlihat frekuensinya 0. Misalnya kalau mau kita atur menjadi 10 Hz, tinggal kita putar ini. Nah, ini 10 Hz. Untuk memulai operasi,
kita tekan tombol run, sedangkan untuk menghentikannya kita tekan tombol stop. Nah, sekarang kita coba tekan tombol run. Nah, ini motor mulai beroperasi dengan frekuensi 10 Hz. Ini kalau kita lihat di osiloskop, yang di atas itu adalah gelombang arus keluaran inverter, sedangkan yang di bawah adalah gelombang dari tegangan. Jadi kalau kita lihat yang mendekati sinus itu adalah gelombang arusnya. Nah, di sini frekuensinya itu sekitar 10 Hz. Nah, sekarang kita coba naikkan. Kita naikkan ini menjadi 20. Kita enter. Ini 21. Nah, kecepatan motornya menjadi lebih cepat, dan di sini frekuensinya juga terukur sebesar 21 Hz. Nah, begitu caranya untuk mengatur kecepatan melalui keypad pada panel inverter ini. Nah, sekarang kita coba balik putarannya. Kita matikan dulu. Nah, sekarang kita coba putaran reverse. Kita ubah modenya, kita tekan tombol, kemudian kita cari parameter FR, kemudian kita enter, kemudian kita pilih 1 dan kita enter. Nah, sekarang kita kembalikan ke frekuensi referensi, kita tekan mode ini. Nah, sekarang kita masukkan frekuensinya. Nah, ini frekuensi yang terakhir tadi. Kita running. Nah, kalau kita lihat arah putaran motornya sudah berlawanan arah dengan yang tadi. Nah, itu caranya kalau mengoperasikan inverter ini melalui panel display yang ada di inverter ini. Nah, ini adalah mode 4 Hz constant untuk skala. Sekarang kita coba untuk command forward dan reverse-nya diambil dari terminal luar. Dari yang ini kita hubungkan. Jadi kalau kita mau forward, kita aktifkan switch ini, kemudian kalau reverse kita aktifkan switch ini. Sementara untuk pengaturan frekuensinya tetap kita atur di sini. Nah, untuk mengatur itu channelnya kita ubah menjadi 0 dari eksternal, dari terminal blok. Kita ubah channelnya. Nah, ini kita ubah menjadi 0 dan kita enter. Nah, untuk operasi ini commandnya kita hubungkan ke ini. Sekarang sudah jalan. Kalau kita lihat arah putarannya ke belakang. Sekarang kita matikan.
kemudian kita operasikan untuk refresh. Nah, dia sudah kembali setara. Maka untuk mengatur frekuensinya tetap di panel inverter ini. Nah, itu kalau komen untuk forward dan reverse putarannya diambil dari terminal luar. Sekarang bagaimana kalau frekuensinya kita buat dari luar? Yang pertama kita buat dengan frekuensi yang bertingkat. Di sini ada S1, S2, S3 dan reset. Nah, dia dengan menekan tombol S1 nanti dia berputar pada frekuensi 1 misalnya. Kemudian pada S2 kita tekan, dia berputar pada frekuensi 2. Nah, frekuensinya kita setting di dalam. Pertama kita setting untuk eksternal frekuensi, kita pilih mode, kemudian F0 nya kita ubah. Nah, F0 nya ini kita ambil 14. Nah, oke. Ini F0 dan 14. Untuk mengatur frekuensi masing-masing level, selanjutnya kita cari parameter SR0. Nah, ini untuk level 1 kita tekan. Misalnya di sini kita set nilainya 5 Hz. Kita tekan. Nah, kemudian untuk level 2 kita buat 10. Kemudian level 3 kita buat 12. Jadi dia ada 15 level. Nah, ini kemudian level 3 15, terus kita enter. Dan level 4 20. Oke. Terus level 5 25. Oke. Level 6 30. Oke. Level 7 kita buat 35. Oke. Nah, kita set 7 level ini dulu. Nah, sekarang kita hubungkan switchnya. Tadi yang reset dengan reset, kemudian S1 dengan S1, dan S3 ini S1 S2 dengan S2, kemudian S3 dengan S3. Nah, sekarang kita kembalikan ke nol. Nah, sekarang kita operasikan. Kita buat untuk operasi forward. Ini kita masukkan S1. Nah, S1 dia 10 Hz.
Ini frekuensinya 10. Kemudian kita masukkan S2, kita matikan dulu. Kita masukkan S2. S2 nya nih 12. Kemudian kita masukkan S3. S3 itu untuk level 4. Ini frekuensi low nya kita buat 5 Hz. Sekarang kita masukkan S3. Ini S3 nya 20 Hz. Nah, ini kalau kita melakukan setting kecepatan atau frekuensinya dari terminal eksternal. Nah, sekarang kita matikan. Nah, udah mati. Kalau membalik putaran tinggal ditekan tombol refresh ini. Dia beroperasi pada setting awal. Kemudian kita masukkan S1, dia kembali 10 Hz. Nah, ini menggunakan terminal blok yang di luar. Dan ini juga bisa kita masukkan ke PLC. Jadi untuk on off dari PLC dengan kecepatan bertingkat.